Stop, jangan di skip karena 3 menit dari waktu yang teman-teman sisihkan untuk mendengarkan video ini akan sangat berguna oleh teman-teman kita di Wedas. Video ini akan saya beri judul Wedas Memanggil. Dengan keterbatasan waktu saya untuk menyampaikan pada video ini, saya mohon kepada teman-teman please yang belum mengetahui kronologi secara lengkap ada apa yang terjadi di Wedas, please baca ini. Sebagai warga negara Indonesia yang dibesarkan oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, apa yang terjadi di Wedas begitu mengerikan. Bagaimana bisa warga yang tengah berupaya untuk menjaga kelestarian desanya, menjaga desanya agar tetap utuh melalui penolakan pertambangan, malah direspon dengan pengepungan, penangkapan. Bahkan yang lebih mengerikan dan tidak berdasarnya, malah playing victim dengan mengatakan warga yang ditangkap adalah warga yang memiliki sajam. Lalu merespon polemik Wedas hari ini, Pak Ganjar mengatakan bahwa beliau akan menggaransi tidak akan ada kekerasan di Wedas. Pada faktanya, menangkap puluhan warga, anak kecil, bahkan pemuda yang hanya hendak ingin melakukan sholat di masjid. Selain itu, ketakutan yang tersebar di dalam lubuk warga Wedas sudah menunjukkan betapa kekerasan itu sudah terjadi, baik itu secara psikologis, secara tekanan karena banyaknya polisi di sana, ataupun kata-kata yang dilontarkan oleh pihak aparatur negara yang bagi mereka warga Wedas itu sudah kasar. Selain itu, surat terbuka untuk Pak Ganjar. Ini adalah tuntutan yang disampaikan oleh warga Wedas langsung. Saya berharap Bapak mendengarnya. Tidak hanya berbatas kepada didengarkan saja, tetapi harus juga diimplementasikan apa yang mereka inginkan. Saya pikir warga Wedas ini tidak nego-nego dan permintaannya begitu sederhana. Dan menurut hemat saya, seseorang yang salah satu elektabilitas tertinggi di survei dengan digadang-gadangkan akan mencalonkan Pilpres di 2024 nanti, konflik Wedas ini harus segera diselesaikan dan juga tuntutan yang diberikan oleh warga Wedas harus direalisasikan. Karena jika tidak, tentu ini akan menjadi track record terburuk Bapak selaku wali kota. Dan yang terakhir, saya memohon dengan sangat kepada siapapun yang melihat video ini untuk di-share sebanyak-banyaknya ke YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, agar kita seluruh warga Indonesia stand with Wedas sampai apa yang diinginkan warga Wedas dikabulkan. Terima kasih karena telah mendengarkan video ini, dan sekecil apapun upaya yang sudah teman-teman lakukan untuk warga Wedas, itu sangat-sangat berarti untuk mereka. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wedas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Kok statementnya masih mungkin, Bapak? Izin Bapak, saya aja yang bukan warga Wedas yang melihat dari sosial media perkembangannya, bukan lagi tidak nyaman, tapi itu mengerikan gitu. Dan warga Wedas itu sepertinya tidak hanya menginginkan minta maaf saja gitu, tetapi kerisihan-kerisihan karena adanya atau hadirnya ratusan polisi yang membuat warga sekitar itu risih, ya ditindak juga Bapak. Mungkin jika video ini bisa sampai ke Bapak dan Bapak bisa mendengarkan apa keinginan warga Wedas sesungguhnya, itu yang pertama, menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di desa Wedas. Yang kedua, menarik aparat kepolisian dari desa Wedas, serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wedas. Dan yang terakhir, bebaskan warga Wedas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo. Jadi yang diminta itu, poin pentingnya bukan hanya sekedar dibebaskannya warga, tetapi juga menarik aparat kepolisian yang sudah membuat risih warga Wedas, dan juga menghentikan. Poin penting dari yang diinginkan oleh warga Wedas itu adalah menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan itu, Pak. Di Wedas itu penduduknya bukan hanya ada pemuda hingga lansia gitu, tapi ada anak kecil. Ya tidak dipikirkan psikologis anak-anak itu melihat banyaknya polisi, apalagi ada kekerasan dan represif.
Tanggung jawabnya tidak berbatas kepada warga-warga yang ditahan lalu dilepaskan dan dikembalikan kepada keluarganya atau hanya sekedar minta maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi harus direalisasikan apa yang diinginkan oleh warga Wadas. Yang merasakan dampak langsung dari pertambangan ini kan bukan saya, bukan Bapak, bukan ratusan polisi yang dikirim ke sana, Pak, tetapi warga Wadas asli di sana. Jadi minta tolonglah didengarkan. Setidaknya warga yang sudah ketakutan, yang psikologinya sudah mulai terguncang, tidak sia-sia gitu ketakutannya kalau misalkan aparat setempat dan pemerintah setempat mendengarkan dan merealisasikan gitu. Tidak hanya sebatas minta maaf, udah selesai. Next time-nya pasti ada lagi yang begini, karena ini bukan cuma kali pertama. 2021 itu pernah seperti ini. Patroli polisi dihalang-halangi warga. Saya merasa sangat terintimidasi. Motor saya diisi pasir dengan garam. Video tersebut berdurasi pas 1 menit. Seharusnya tombol stitch dan duetnya masih bisa diaktifkan, dan saya nggak tahu kenapa akun tersebut meng-off-kan. Well, sebelumnya aku ingin memberikan advice kepada Mas yang ada di video ini. Mungkin bisa didokumentasikan ketika warga Wadas yang memberikan pasir katanya ke motornya. Saya akan kasih contoh bagaimana cara membuat video dokumentasi yang baik. Kenapa saya memberikan advice tersebut kepada Masnya? Agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Wadas asli sana, mempercayai statement Mas dan mereka tidak berpikir bahwa Mas sedang counter berita. Dan saya agak sedikit kecewa dengan pernyataan Bapak Mahfud MD mengatakan polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan. Dengan banyaknya video yang beredar yang menunjukkan bagaimana kepolisian sudah bertindak represif kepada warga Wadas. Lebih dari 50 warga Wadas ditahan, polisi masuk ke dalam rumah warga. Pertanyakan sebetulnya kualifikasi kekerasan aparat menurut Bapak Menko Polhukam itu seperti apa dan bagaimana gitu. Apakah harus nunggu banyak mayat bertebaran atau seperti apa begitu? Karena kalau secara psikologis masyarakat Wadas di sana sudah banyak yang terdampak. Itu jelas disampaikan oleh warga Wadas asli sana. Tapi ya Bapak dan saya memang sama gitu. Bukan warga Wadas asli yang memang tidak bisa merasakan langsung bagaimana ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh warga Wadas di sana. Dan yang terakhir, saya tidak ingin mengatakan ada oknum aparatur negara atau ada oknum pemerintahan daerah, tetapi masyarakat Indonesia mengecam dan mengutuk keras orang-orang yang menggunakan alat negara untuk menindas masyarakat Indonesia demi kelancaran sebuah proyek.